الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالقبول إلى حضرة النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tamu-tamu yang dimuliakan oleh Mahfud Sayyidina Habib Ahmad dan wali-wali Allah Fauzan Ahmadullah dan Jakarta serta rombongan ibu-ibu, bapak-bapak, calon-calon tamu Allah, calon-calon tamu dari Rasulullah SAW.
ada para santri baik, bahas keluarga beliau. Kita doakan beliau sholat ya, panjang umur, selamat di akhirat, berkah di akhirat, bahagia di akhirat. Insyaallah sambil dulu selesai jalan sudah diberi para kita minta nasihat berjalan dan hal kita ada apa yang harus kita lakukan di tanah suci, di tempat yang seluruh manusia keinginan ada keinginan, bahkan ada yang ingin bersama keluarga di tempat itu, yaitu Baitul Haram, Makkahul Mukarramah dan Madinah dengan Nabi Muhammad SAW. Itu kita langsung mendengarkan wajangan nasihat bekal dari kita ada yang Allah mudah-mudahan makhluk asli dan Habib Ahmad bin Abdul Salim Ahmad bin Zainal Abidin. Alhamdulillah wa alihi wasallam. Mulai dengan dengar dari Ustaz dan juga baik-baik tentang nasi umrah. Masyaallah. Intinya Ibu Bapak antum adalah pilihan Allah yang akan mendatangi tempat yang suci, tempat yang paling suci, paling istimewa di atas bumi. Yang pertama adalah Makkahul Mukarramah, kemudian Madinah dengan Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita sebelum wafat bisa sampai ke Makkahul Mukarramah, hari Baitullah, ziarah Rasulullah SAW, dan semua kita sehat walafiat amin ya rabbal alamin. Akan minta Allah Raja dari segala yang maha dermawan. Kita banyak hajat, maka Ibu Bapak semoga hajat-hajat Bapak nanti Makkahul Mukarramah kita mengabulkan semuanya hajat kita segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak datang ke rumah seorang dermawan tangan kosong. Ulang bahwa alih-alih atau hadiah daripada seorang yang dermawan tadi. Nah ini Ibu Bapak calon tamu yang maha dermawan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta. Semua yang ada kenikmatan di dunia dan akhirat milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti semuanya diberikan hajat semua yang ada dan kemudian menjadi tamu Rasulullah. Masyaallah. Saya Madinah, negeri obat. Negeri paling aman tentram. Masya Allah. Itu Al Habib Muhammad Al Haddad dalam kitabnya Manasik Umrah dan Haji. Itu kita ketika pertama melihat Ka'bah, itu orang ada yang nangis, ada yang senyum, ada yang ketawa. Ini nanti akan Ibu rasakan. Ada yang langsung nangis, ada yang senyum, ada yang ketawa ketika melihat Ka'bah. Nah, itu Habib dalam kitabnya kita main mata di situ. Boleh main mata sama istri orang jangan. Main mata sama perempuan orang jangan. Tapi boleh main mata dengan Ka'bah. Melek merem itu. Pian ngelihat, merem, lihat lagi itu sekali ngelihat ibadah. Saat itu pian 100 kali melek merem, main mata dengan Ka'bah berarti 100 kali ibadah. Karena melihat Ka'bah ibadah, melihat orang tua kita ibadah. Masya Allah. Banyak lagi. Nah kemudian ketika kita manasik haji, manasik umroh, ketika kita melihat Ka'bah, bayangkan, tanamkan pada diri kita bahwasanya Rasulullah dulu memandang ini. Ketika kita tawaf, kita sambungkan, konekkan diri kita dengan Rasulullah. Rasulullah dulu melakukan apa yang saya lakukan ini, tawaf di Ka'bah. Kemudian kita minum air Zam-Zam, konekkan, sambungkan diri kita, Rasulullah dulu meminum air Zam-Zam ini. Ketika kita sholat 2 rakaat setelah tawaf, bayangkan Rasulullah dulu melakukan ini. Ketika kita sa'i dari Safa dan Marwah, dulu Rasulullah pernah melewati tempat ini, melaksanakan sa'i dan dari Safa dan Marwah. Ketika potong rambut halal, gitu juga. Bayangkan setiap langkah, setiap detik, setiap manasik yang ibu bapak lakukan, ingat bahwasanya Rasulullah dulu melakukannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW.
tambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika mengucapkan kalimat talbiyah, Masya Allah, ini harus kita hadirkan, sucikan, ikhlaskan, tuluskan karena Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ketika menyampaikan itu, Allah menyahut panggilan kita. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata Allah? Labbaik ya abdi wa sa'yadaik. Iya, ada apa wahai hambaku? Kebahagiaan buatmu. Kenapa? Sudah menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita yang akan pergi menjadi tamu Allah. Kalau orang Hadramut bukan bilang mau umrah ya, mau kemana? Mau ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan dalam bahasa umrah itu adalah ziarah. Kemudian ketika sampai di kota Madinatul Munawwarah, perbanyak sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup ini biar langsung ke Habib. Ada satu orang tamu pergi umrah atau haji, habis bekal dia, makanannya, uang di sakunya, lalu datang ziarah Nabi. Ketika di makam Nabi, ini orang nangis, dia bilang, ya Rasulullah, aku tamumu, aku datang dari jauh, uang habis, bekal habis, makanan habis, wahai Rasulullah. Lalu orang tadi tertidur. Dalam mimpinya, dalam tidur dia mimpi ketemu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung di depan di kubah Nabi. Apa kata Nabi? Wahai tamuku, jangan sedih. Jangan sedih, setelah ini kamu bangun lalu berjalan ke beberapa ganggang, ada toko di situ. Nanti temuin di situ ada seseorang sudah menantimu menunggumu. Lalu sampaikan salamku kepada orang tersebut. Selesai mimpi dia bangun. Langsung teringat apa yang dia mimpi tadi. Kemudian orang tadi mengikuti isyarat saran Nabi. Dia keluar dari kubah Nabi, ziarah Nabi, masuk ke pasar. Pas ada di sebuah toko, satu orang sedang duduk di kursi seperti menunggu seseorang. Lalu dia menghampirinya. Dia assalamualaikum. Lalu disampaikan, Tuhan, saya adalah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhan, saya habis bekal saya dan begini-begini. Tadi saya ziarah Nabi dan saya bermimpi ketemu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad titip salam kepadamu. Orang kalau yang ngaku-ngaku sulit, enggak bisa langsung percaya. Ini orang ketika mimpi dalam mimpi tadi, dalam mimpinya, ya Rasulullah, enggak semua orang akan percaya bahwasanya engkau kirim salam kepada itu orang melalui aku. Apa buktinya kalau memang nanti orang tadi nanya kepadaku kalau aku bermimpi ketemumu dan engkau memberi salam kepadanya? Kata Nabi, bilang aja 12.000 kode ini, passwordnya. Ini orang sudah dapat password. Lalu dia nemui orang tadi. Kata tamu tadi bilang kepada orang yang di toko tadi, Rasulullah memberi salam kepadamu. Benar, ternyata penunggu toko tadi nggak langsung percaya. Apa buktinya kalau memang Rasulullah memberikan salam kepadaku? Kata orang tadi, kan sudah dapat kuncinya tuh, 12.000. Masya Allah, ini orang tadi penunggu toko langsung nangis dia. Nangis kenapa? Ternyata ini orang nggak bohong. Ternyata benar ini orang mimpi dan Nabi Muhammad memberikan salam kepadanya melalui orang ini. Lalu ini orang sambil nangis masuk ke dalam tokonya. Dia ambil makanan, dia ambil uang, dia ambil misal beras, mungkin sembako, dikasihkan hadiah bekal untuk tamu tadi selama dia di Madinah. Ini orang aneh. Apa 12.000 nih? Aku cuman bilang 12.000, ini orang langsung nangis, langsung ngambil barang-barang keperluanku yang aku perlukan di kota Madinah. Setelah dia terima hadiah sembako tadi dari pemilik toko, dia tanya, Tuan, apa itu kode 12.000? Ketika aku sebutkan, pertama engkau enggak percaya kalau Rasulullah titip salam kepadamu melalui aku. Dan engkau tanya apa dalilnya? Apa buktinya? Ketika aku sampaikan buktinya 12.000, engkau menangis. Apa itu 12.000? Lalu dia cerita, begini. Ketahuilah di toko ini, di tempat ini, setiap hari aku
12.000 bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kemungkinan ibu bapak yang akan menjadi tamu Allah, menjadi tamu Rasulullah beberapa hari lagi adalah mungkin dari amalan kita salawat kepada Nabi Muhammad, amalan soleh kita. Mungkin Allah buktikan kerinduan kita dan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya sebelum wafat bisa pergi haji ke Baitullah, bisa ziarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ini kelihatannya jamaah umrah ya. Kapan berangkatnya? Besok insyaallah. Mekah ke Madinah dulu. Mekah dulu, berarti umrah dulu baru ke Madinah. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Ta'ala. Masing-masing sudah bawa ini barang-barangnya. Pertama-tama, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau boleh dicatat di samping saya sebelum berangkat umrah. Yang pertama-tama sebelum kita berangkat, satu, ini penting. Mungkin beberapa di sini pertama kali umrah, mungkin beberapa juga udah sekian kali umrah. Terlepas dari itu semua, tetapi satu hal penting sebelum kita berangkat itu kita harus mohon maaf minta izin kepada siapa? Kepada beberapa orang. Ini utama. Yang pertama adalah kalau kita punya hutang sama orang, baik hutang pribadi maupun hutang bisnis atau apapun, kita minta izin dulu dari orang yang kita berhutang kepadanya, baru kita berangkat. Itu secara syariat itu diharuskan. Walaupun apa namanya, insya Allah kita dikasih panjang umur, balik dan sebagainya, tapi kan etikanya demikian. Dan memang diharuskan di dalam syariat seorang yang berhutang itu tidak boleh melakukan perjalanan melainkan setelah diminta izin mengabarkan kepada orang yang berhutang, supaya nggak jadi salah paham, takut dia menjaga macam-macam. Dan ini hukumnya wajib sederhana dalam syariat, harus kita lakukan itu. Itu yang pertama. Dan ini baik itu perjalanan umrah ibadah maupun perjalanan jauh lainnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus meminta izin dari apabila seorang anak minta izin dari orang-orang tua, istri, ya, ketika dia berjalan sendiri, dia harus minta izin daripada suaminya dalam perjalanan umrah dan semacam itu. Hadirin dimuliakan Allah. Kemudian setelah kita meminta izin, pastikan harta yang kita gunakan untuk perjalanan umrah adalah harta yang halal. Itu penting. Kita mencari ridha Allah bagaimana pakai harta yang tidak jelas. Imam Ibn Raslan dia katakan, ta'atun mimman haram al-yakulu bidinain fawqawudin fanasa'an. Orang yang melakukan ketaatan tetapi dalam harta yang haram, harta yang berlebihan, sebagaikan orang yang membangun di atas samudera. Setiap kali dia lempar bajunya, lempar pasirnya, semuanya dilempar oleh kamu kan bisa seperti itu yang harus kita pastikan. Ongkos berangkat umrahnya yang halal, perjalanan kita kalian kita bawa uang yang halal, pakaian yang halal, itu yang harus kita pastikan.
Sebab yang kita cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita perjalanan yang baik. Terus juga lain dari itu Bapak Ibu, selain dari harta yang halal, ketika kita akan meninggalkan tanah air, kita juga jangan pernah melupakan tanggung jawab dan kewajiban kita kepada orang-orang yang kita tinggalkan di sini. Contoh nafkah pada istri. Perjalanannya berapa lama? Itu berapa hari? 12-13 hari lebih kurang. Ini itu lumayan, sudah setengah bulan. Itu yang harus kita perhatikan. Ya, melapor anak kita, istri kita, keluarga kita, kewajiban membayar gaji kalau memang ada pegawai di bawah kita. Ya, binatang juga kadang kita piara ikan di rumah, piara binatang di rumah. Kita tinggalkan, saya kasih makan. Iya. Ya, mohon maaf, ada seorang wanita dari kalangan Bani Israil, ahli ibadah, dimasukkan oleh Allah Taala ke dalam neraka karena apa? Karena kucing yang dia piara gak dikasih makan sampai mati. Dia seorang ahli ibadah, tapi karena dia mengabaikan kewajibannya. Padahal kalau dia nggak bisa kasih makan, dia akan lepaskan sehingga dia cari makan sendiri. Tapi tidak dia lakukan sampai kucing mati. Itu mudah-mudahan Taala dari akhirat Allah tidak melihat ibadahnya. Nah, macam kayak itu hal yang penting, yang punya kucing, yang punya ikan, yang punya binatang piaraan lainnya. Itu pesan oleh kepada orang rumah agar dia merawat, yang jaga-jaga dan seterusnya. Kemudian lain daripada itu Bapak Ibu, ya, orang-orang yang kita tinggalkan, kita perhatikan, orang tua kita juga. Terus juga lain dari itu, niat kita yang baik. Kita berangkat ngapain? Umrah, kita sekedar umrah. Dia cuma dikasih pahala oleh Allah Taala, pahala sekedar umrah. Lebih dari itu. Padahal dalam perjalanan ini kita bisa punya tujuan yang sangat banyak, yang semuanya bisa menggandakan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita berangkat umrah dengan perjalanan di arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kan dalam perjalanan itu berapa banyak ilmu yang bisa kita petik. Ilmu enggak harus kita baca kitab atau dengar ceramah. Tetapi dari pengalaman di perjalanan itu ilmu yang bermanfaat untuk kita. Sebaik-baiknya ilmu adalah pengalaman. Ya, maka kita berjalan dengan niat harap saya keluar berangkat umrah, saya pengen belajar dan menuntut ilmu. Dicatat pahala, bukan hanya sekedar pahala umrah, tapi pahala menuntut ilmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang dalam hadisnya, "Melaksanakan tariqan dan tamshi bil ilman, sadaqallahu lahu fadlan." Dan barang siapa yang berjalan dan menuntut ilmu, dia berjalan menuju surga. Jadi perjalanan ini bukan cuma sekedar ke tanah suci, menuju surga Allah Taala. Pasang niat juga. Saya ke sana, saya ingin menumbuhkan cita saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ziarah makam-makam di tempat-tempat yang dahulu melihat peninggalan dari perjuangan beliau. Sebab sudah maka ini pertama sesuai dengan niat kita. Amal malu, yang namanya itu Allah mengaitkan sesuai dengan niat kita. Kalau niat kita seperti ini, kita Terus juga niat saya kesana dengan sedekah. Dan biasakan bapak-bapak ibu-ibu dari sekarang nih siapin uang kecil. Kecuali kalau memang sedekah dengan pecahan 100 real boleh. 100 real berapa itu? 100 real. Itu 1 real baru 400, baru 100 real berapa? 400.000. Kalau mau sedekah 400.000 bungkus. Cuma kalau nggak siap dengan pecahan, ya siapkan dari sekarang tuh uang pecahan kecil. Itu pecahan kecil yang 1 real, dengan teman-teman sampai di sana tukar uang pecahan. Jadi kita bisa sedekah. Dan biasanya di bapak setiap pagi itu azan subuh kita keluar, kita dari kita atau di perjalanan kita sekarang. Bahkan di setiap hari kita biasanya sedekah subuh. Dalam satu riwayat disebutkan bala yang tetap sedekah. Bala muslimat yang bakal mengangkagi sedekah. Artinya kalau kita sudah sedekah di pagi hari, sepanjang hari kita dijaga oleh Allah Taala. Apalagi di perjalanan kita kan nggak pernah tahu apa yang terjadi.
Na'udzubillah musibah, gangguan dan lain sebagainya. Karena itu kita dilindungi dan tidak dengan awan pagi sekali. Keluar dari hati dia dari kata-kata kasih. Lihat yang kurang bersih-bersih yang seragam kasih. Enggak cuma itu, kan juga yang enggak seragam. Banyak orang di luar sana pakaiannya biasa tapi enggak tahu memerlukan. Kasih kepada kita dan kita enggak peduli. Digantikan bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya katakan siapkan itu semua. Siapkan uang kerjaan kecil itu kita sudah sedekahkan. Sehingga dicatat pahala. Dan itu kita bisa berharap jadi kita siapkan doa. Niat saya mau selesai dengan sedekah. Sebab pahala dibagi gandakan terus juga kecil-kecil di hadapan Allah. Dan banyak yang pasang niatnya banyak. Ya, pasang niatnya sangat banyak. Kemudian dari itu sebelum berangkat semua ini. Nanti pulang ke rumah kan di sana tempat doa dijawab oleh Allah Taala. Kita di depan Ka'bah, makam Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Doa dijawab oleh Allah Taala. Doa apa? Meminta apa doamu? Jangan sampai lupa meminta. Bikin proposal sekarang. Tahu proposal? Catat doa-doa kita. Catat di handphone. Tulis kita ini 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya. Sodorkan doa proposal kita kepada Allah di tempat-tempat ziarah, tempat suci ini, multazam. Ini doa-doa saya harap dan minta semuanya. Sampainya minta kepada Allah karena Dia Tuhan yang Maha Memberi. Ya kan? Itu dicatat dari sekarang. Doa kita, doa anak-anak kita, keluarga kita, pasangan kita, orang tua kita, yang mau doa semuanya. Di tempat-tempat saja itu kita baca berdoa. Ya. Jangan kalau kita catat, begitu pulang lupa saya minta doanya ini. Balik lagi level berikutnya. Tapi catat doa-doa bagus banyak. Sekedar pengalaman pribadi. Karena pengalaman pribadi. Kadang-kadang itu saya begitu, saya catat doa-doa saya. Terus kita baca di tempat-tempat belajar. Dan biasanya nggak datang kesempatan orang yang berikutnya, kalian kan semuanya bisa contohin. Kalau dicontohin, kita ini di kumpul Allah itu dikasih. Ketemu berikutnya itu umrah, ya dengan doa yang banyak yang lama sudah selesai semuanya. Bisa kita catat doa ini kita itu sebelum berangkat. Kemudian sebelum berangkat di hari kita mau berangkat, ya jangan lupa sudah sedekah dan jangan lupa sudah sholat 2 rakaat sholat taubat, minta ampun sama Allah. Terus juga pada sholat safar semua safar. Kemudian baca doa perjalanan ketika kita kendaraan ada doanya. Saya rasa itu kan ada kan? Ini kita dijaga dari hari-hari Rasulullah SAW. Mulai berjalan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin ingatkan. Perjalanan ibadah. Perjalanan ibadah. Kita mencabut Allah, mau bertamu pada Allah. Sadari itu, pahami. Terus juga saya nggak tahu di sini mungkin ada suami istri dia. Ada yang suami istri berangkat di sini. Ada apa enggak? Ada yang mungkin sendiri aja atau baik-baik yang maupun perempuan. Saya ingatkan. Jangan terlalu banyak bercanda yang kemudian menjerumus kepada apa namanya antara laki-laki dan laki-laki. Kurangi dalam perjalanan kita beribadah. Menghibur boleh, tapi menghina. Kadang-kadang ada sampai seperti itu. Terus juga bapak-bapak yang suami istri, ibu-ibu yang ngambek dulu, bapak-bapak yang ulah dulu. Jangan ulah ibu-ibu yang ngambek. Perjalanan ini dinikmati. Sebab saya kasih tahu ibu-ibu bapak-bapak. Itu biasanya itu di tempat semacam itu ujiannya di berat tuh. Ujiannya di berat. Ya, yang biasanya kalau di rumah nggak pernah ngambek, nggak pernah ulah, di sana ada aja. Dan memang Allah menguji kita di sana. Itu tempat ujian tuh katanya. Kita siap dengan ujian.
Karena itu dalam perjalanan usahakan jangan terlalu banyak bercanda, fokus dengan diri kita, fokus dengan ibadah kita, dengan salawat kita, dengan Al-Quran kita, ya. Fokus dengan itu. Hanya sekitar 12 hari. Memang berat, tapi 12 hari itu dimanfaatkan dengan baik. Terus juga seperti pasal niat kita mungkin harus perjalanan. Kan juga boleh 24 itu ketika ibadah umur banyak. Kan pun fisik kuat. Ya, biasanya sih kalau yang muda masih kuat, kalau punya semangat sehari bisa 2 kali menjelang umrah. Kalau punya semangat 3 kali, cuma kelihatannya tidak berat. Biasanya sekali sampai 2 kali. Tapi standarnya orang 1 kali, sehari 1 kali. Nah, waktu yang lain bagaimana? Itu diisi pasang dengan sekarang niat target yang dicapai di Mekah. Saya mau mengamalkan Al-Quran. Itu catat. Pikirin waktu sekian hari di Mekah, berarti saya mesti bagi waktu berapa juz per hari saya baca sehingga saya bisa khatam Al-Quran. Di Madinah juga begitu, saya khatam Al-Quran, saya mau baca di sana adalah ilah, mau katakan baca salawat, atau salawat yang lain-lainnya dengan jumlah target yang telah ditentukan. Kan perlu disiapkan itu semua. Pasang target semacam itu, niat semacam itu, dan atur waktu. Sehingga jelas apa yang akan kita lakukan selama di perjalanan umrah yang diadakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang saya ingatkan lagi bapak-bapak ibu nih, jaga mulut. Itu penting. Terkadang bercanda atau dia. Hati-hati. Dalam riwayat disebutkan al-bala muwakkalun bil bala itu tergantung ucapan kita. Jadi kalau ngomong yang bagus, khususnya di tanah suci, biasanya itu apa yang kita omongin tidak dia. Makanya jangan merasa ngomong gitu. Itu saya ingat begini. Dan biasanya itu masing-masing dipuji di situ. Sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan keadaan. Karena itu ini saya ingat supaya kita bisa sabar, masing-masing siap untuk menghadapi situasi terburuk sebagai bagian dari Allah, pendewasaan dari Allah. Itu umur itu tanah suci itu. Ya, kita datang untuk diuji oleh Allah. Kemudian setelah ujian dapat nilai bagus dari dia. Ya. Tapi dia siap itu. Kadang ujiannya macam-macam ibu bapak-bapak. Ya, kalau dari dalam luar dia. Ada. Karena itu tatkala kita diuji kita sabar dan jaga mulut, jangan pernah keluar ucapan yang tidak baik dari mulut kita. Kalau bisa diam aja, sabar serah segala perkaranya kepada Allah Ta'ala. Saya kasih contoh dulu. Ini sebagai contoh. Ada teman saya dulu umrah lagi dibagi-bagiin berlimpah. Keluar dari mulut kalau saya mah nggak penting ya dari berlimpah enggak. Ya mungkin bahasa kita agak kok gitu ya. Nggak penting bagi-bagi berlimpah. Kebagian saat itu di transit berlimpah hilang. Itu waktu itu nggak sadar. Ketika hilang kita urus lagi, diurus sama teman-teman sampai keluar lagi berlimpah. Tapi setelah terakhir penumpang terakhir masuk baru kita jumpa pasti. Setelah di pesawat baru kita sadar, ya Allah, ingat ucapan dia di awal. Gara-gara ucapan yang semacam itu terbukti. Maka itu seperti saya ingatkan, jaga di mulut. Kita bakal diuji sama Allah Ta'ala, jaga ini mulut. Jangan keluar kecuali ucapan-ucapan yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya. Kadang tuh diuji siap-siap. Kadang di imigrasi, kadang petugasnya yang nyebelin, kadang dilama-lamain. Jangan keluar apapun dari mulut kita kecuali kebaikan. Lebih baik daripada kita ngejawabin orang, kita sibuk dengan pegang tasbih, kita zikir kepada Allah Ta'ala, dan dia yang bakal atur yang terbaik bakal kita sekalian. Fadhlu. Ini yang ingin saya ingatkan.
Bapak-bapak, ibu-ibu, di perjalanan itu adalah kesempatan kita nih jamaah nih. Ada berapa orang yang berangkat besok? 40. Untuk menjalin persaudaraan satu sama lain di antara kita. Jadi bukan hanya sekedar perjalanan habis itu pulang ke tanah air, udah masing-masing putus hubungan. Enggak. Tapi untuk kita jalin persaudaraan satu sama lain di antara kita. Itu dia. Kalau memang demikian, artinya di perjalanan pun kita saling membantu. Urus, perhatiin barang-barangnya kita, bawaannya kita, dan juga bantu orang lain, teman-teman kita yang mungkin perlu bantuan. Kita dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau bantu orang lain, kadang kan ada rombongan kita, katakan orang tua atau banyak bawaan, suka ada yang luput. Kita biar ingat, biar bantu dia. Kita pun nanti sewaktu-waktu ketika kita luput, ada yang bantu kita. Ini dalam perjalanan macam begitu, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, setelah ini semua, saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tempat-tempat mustajab di mana doa diijabah oleh Allah Ta'ala. Di situ kita tuju. Ketika kita datang ke Mekah, ya, ketika kita datang ke Mekah Al-Mukarramah, tadi Ustaz cerita ketika melihat Ka'bah tuh kita pasti bakal menangis, ya. Nah, saya ingatkan, atur kegiatan kita, kegiatan pribadi kita. Kalau kegiatan dari travel mungkin sudah ada, tapi kegiatan ibadah kita pribadi antara kita dengan Allah Ta'ala, ya. Kita kalau udah di tanah suci di Mekah, usahain sholat 5 waktu di masjid. Baik itu kalau di Mekah di Masjidil Haram ataupun di Madinah di Masjid Nabawi. Atur itu bapak-bapak, ibu-ibu. Sayang, kita udah di sono, kita sholat di hotel. Ya jangan berangkat kalau kayak begitu, mendingan. Ya kan? Tetapi kita udah di sana, kita sholat di masjid. Kapan lagi kita sholat di Masjid Nabawi? Kapan lagi kita sholat di di Masjidil Haram? Nah, untuk itu, untuk kita bisa sholat 5 waktu di masjid, artinya apa? Kita juga harus atur strategi. Dari hotel ke masjid itu lumayan jalan. Ya terus juga, jadi maksud saya tuh, kalau hotelnya dekat, ya kalau hotelnya dekat, misalnya di Zamzam Tower atau semacam itu atau lain sebagainya, ya tetap aja itu ada jarak dari pintu kamar kita sampai ke pintu masjid, belum ke dalam nih, itu minimal 20 menit jalan kaki. Itu yang paling dekat. Artinya apa kalau saya bilang begitu? Kita harus atur dari azan. Artinya kita mesti prediksi waktu. Kalau azannya jam sekian, berarti saya mesti keluar dari hotel sebelumnya. Nah, hal-hal pengaturan waktu semacam ini yang perlu kita perhatikan. Dan itu juga bukan dihitung dari kita keluar kamar hotel. Sebelumnya kita mesti ke kamar mandi. Belum ada antrian di kamar mandi. Kalau hotelnya di kamar kita beberapa orang. Nah, ini mesti kita atur semacam itu. Ambil wudunya, ya. Apa yang kita makan dan apa yang kita minum juga mesti kita atur. Jangan kita bablas, kita makan, minum banyak, nanti begitu udah sampai di masjid, pengen kamar mandi, repot lagi. Nah, hal-hal semacam ini bapak-bapak, ibu-ibu yang perlu saya ingatkan ketika kita perjalanan umroh ingin ibadah di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Ya, itu mesti kita atur. Bangun sebelum subuh pun, jam berapa kita pasang weker kita, prediksikan kamar mandi, keluarnya jam berapa, duduk ke masjid itu jalan kaki dan seterusnya dan seterusnya. Itu kita atur. Habis dari subuh balikan, tidurnya kita juga mesti kita atur. Kita mesti istirahat, mesti tidur. Ya kan? Nah, tidurnya juga kita mesti atur. Kapan kita tidurnya, kapan kita bangunnya, kapan kita ke masjidnya, kapan kita belanjanya. Pasti tahu pada mau belanja juga. Nah, hal-hal semacam ini kegiatan kita atur dari sekarang. Saya mau bikin apa antara saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus juga sekedar masukan. Biasanya itu kalau kita ke masjid pas azan, ambil kabar nggak bakal bisa masuk ke dalam masjid. Karena yang sholat di dalam masjid tuh penuh. Kalau kita keluar dari hotel mau sholat di masjid pas azan, ambil kabar biasanya nggak dapat bisa masuk ke masjid. Di Masjidil Haram apalagi dioper keluar. Habis gimana kalau kita mau sholat di dalam masjid, keluar dari sebelum azan minimal 20 menit tuh. 20 menit juga orang udah mulai dipersiapkan untuk ke masjid.
Itu mungkin masukan-masukan dari saya bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian lain dari itu, pada mau belanja gak ibu-ibu di sana? Oh, itu penting tuh ya. Ya kalau mau belanja juga mesti mikirin bagasinya. Ya Haji Iqbal ya. Ntar begitu belanja banyak, begitu di bandara dia bingung, overweight. Ya, boleh belanja, siapin juga bagasinya dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, nah ini yang saya ingin sampaikan. Ada beberapa tempat-tempat mustajab yang bisa kita tuju ketika kita di tanah suci. Kita doa di situ. Setelah doa kita persiapkan seperti itu yang saya bilang. Misalnya kita masuk Masjidil Haram tuh, di Masjidil Haram itu ada spot-spot istimewa. Yang pertama, habis kita tawaf, ya, habis kita tawaf, dekatkan diri kita kepada Ka'bah, sentuh Ka'bah, kita peluk itu Ka'bah, kita cium itu Ka'bah. Saat itu kita doa diijabah oleh Allah Ta'ala. Terus ada tempat-tempat istimewa di sana. Salah satunya adalah, kalau kita mau tahu itu, Ka'bah itu ada namanya Hajar Aswad. Ya, tahu kan Hajar Aswad? Nah, dari Hajar Aswad itu, di sampingnya itu, samping Hajar Aswad ada pintu Ka'bah. Kita doa di bawah pintu Ka'bah itu juga diijabah oleh Allah Ta'ala, itu di bawah pintu Ka'bah. Terus ada tempat istimewa, dan itu merupakan tempat paling mustajab, salah satu tempat paling mustajab di muka bumi. Tahu apa? Di Multazam, namanya Multazam. Apa itu Multazam? Multazam itu space, tempat nggak besar, mungkin sekitar 1 meter aja di Ka'bah lebarnya, lebih kurang 1,5 meter di Ka'bah itu lebarnya. Di mana itu? Di mana itu? Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Jadi Multazam itu bukan pintu Ka'bah. Multazam itu adalah dinding antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Memang sulit ke situ, tapi itu adalah tempat yang paling mustajab di muka bumi. Salah satu tempat paling mustajab. Nabi dulu waktu haji wada, setelah beliau selesaikan ibadahnya, setelah beliau tawaf, beliau menyandarkan dada beliau di Multazam, dan tangan beliau di Multazam, serta pipi kanan beliau tempelkan di dinding itu, dan beliau berdoa kepada Allah, dan di tempat itu doa-doa mustajab diijabah oleh Allah Ta'ala. Habib susah sampai ke situ, jangan dipaksakan, minimal sejajar dengannya, minimal nggak harus tempel badan kita ke situ, nempel tangan kita aja menggapainya atau melihatnya. Apa yang bisa kita lakukan? Cuman itu adalah tempat mustajab. Terus lanjut lagi geser sedikit ke sana, antara Hajar Aswad dengan rukun pertama itu, rukun apa? Rukun Syami apa Iraqi? Yang pertama apa itu? Habis Hajar Aswad? Enggak, Yamani sebelah sana. Rukun Syami. Artinya antara Hajar Aswad dengan rukun yang selanjutnya itu Anda lupa. Ya, itu namanya segitiga emas kalau saya bilang. Ini bahasa saya. Ya. Segitiga emas. Apa itu segitiga emas? Hajar Aswad, terus di sini ada Maqam Ibrahim, dan di sini adalah rukun Syami. Syifta akad rukun apa itu saya lupa. Ya. Nah, itu segitiga emas itu di situ. Itu dinamakan dengan sebutan oleh para ulama Al-Hatim. Al-Hatim. Antara Hajar Aswad, Maqam Ibrahim, dengan rukun Syami kalau saya tidak salah itu namanya. Itu namanya Hatim. Itu juga tempat paling mustajab. Kita bisa sholat di situ, bisa doa di situ, bagus banget. Ya, dinamakan Hatim karena di Al-Hatim itu dihancurkan, diremukkan dan digugurkan. Karena di tempat itu tuh dosa-dosa semuanya dihancurkan sehancur-hancurnya, artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu salah satu tempat paling mustajab, tempat yang paling mulia di Masjidil Haram, salah satunya itu. Kalau kita mau doa di situ, ya, itu namanya Hatim. Kemudian lagi, tahu Ka'bah kan? Ka'bah nih yang kita tahu, kita menghadap kepadanya. Ada yang udah pernah masuk ke dalam Ka'bah belum? Masuk ke dalam Ka'bah?
Belum, nggak semua orang bisa masuk. Iya, iya. Mau nggak masuk ke dalam Ka'bah? Mau nggak? Masuk ke dalam ya mungkin harapan mah tipis, berat, susah. Tetapi dulu Aisyah bilang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya mau masuk Ka'bah bagaimana, susah. Ya, Nabi bilang, Aisyah, kalau kamu mau sholat di dalam Ka'bah nggak bisa masuk, kamu sholat di Hijr Ismail, di dalam Hijr Ismail. Ruknul Iraqi. Sebelah sini rukun Syami baru rukun. Jadi tadi saya bilang kan Hajar Aswad, rukun yang selanjutnya itu namanya rukun Iraqi. Ini makam Ibrahim itu segitiga emas. Jadi Hajar Aswad, rukun Iraqi, ini segitiga emas yang dinamakan Hatim. Nah, terus yang berikutnya itu seperti saya bilang, kalau kita mau sholat di dalam Ka'bah nggak bisa masuk Ka'bah, sholat di dalam Hijr Ismail. Sebab Hijr Ismail itu dahulu kala itu adalah bagian dari Ka'bah. Bagian dari Ka'bah. Jadi kita masuk ke dalam Hijr Ismail, sholat di situ. Ya, sholat di situ seakan-akan kita sholat di dalam Ka'bah. Dan di tempat itu tuh doa mustajab. Terus ada lagi tempat yang istimewa di dalam Hijr Ismail. Di mana itu? Kita tempelkan dada kita di Ka'bah tepat di bawah pancuran. Itu pancuran Al-Mizab. Ya, tepat di bawah pancuran itu merupakan salah satu dari tempat yang paling mustajab. Kalau memang kita bisa masuk, itu yang dituju. Terus lanjut ke sisi yang berikutnya, yaitu rukun Syami. Rukun Syami itu jadi Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami, baru rukun Yamani. Itu gitu muter. Nah, dari rukun Syami kita menuju ke rukun Yamani. Di rukun Yamani itu kita disunnahkan untuk mengusap sudut itu. Untuk mengusap sudut itu. Kenapa? Siapa-siapa yang tidak diberi kesempatan untuk mencium Hajar Aswad, maka sebagai gantinya adalah rukun Yamani. Hanya saja bedanya rukun Yamani tidak dicium, hanya saja diusap. Tapi dia sama antara Hajar Aswad dengan rukun Yamani. Ya, faidahnya, manfaatnya, keistimewaannya lebih kurang sama. Cuman bedanya Hajar Aswad dicium, diusap, sedangkan rukun Yamani hanya diusap saja. Jadi yang enggak dapat kesempatan untuk mencium Hajar Aswad, dia bisa mengusap rukun Yamani. Jelas? Nah, kemudian baru setelah itu kembali lagi ke Hajar Aswad. Itu dalam tawaf kita kan seperti itu urutannya. Terus enggak jauh dari Hajar Aswad, ya, sekitar 10 meter mundur ke belakang dari Hajar Aswad, atau dari sisi antara Hajar Aswad dengan pintu itu, mundur ke belakang sekitar 10 meter, kita berdiri tepat di bawah kita tuh sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam. Cuman kita nggak bisa berdiri di situ. Bisanya kita terus tawaf karena banyak orang ramai. Cuman di sumur Zam-Zam itu, ya, kita kalau mau mendoakan keluarga kita, sahabat kita yang telah wafat dan meninggal dunia di situ. Kenapa di situ? Secara khusus arwah penghuni sorga yang udah meninggal dunia tuh dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di sumur Zam-Zam. Di sumur Zam-Zam. Maka itu kalau kita mau memanggil keluarga kita, kita mau mendoakan mereka, saat kita berdiri di tempat itu tuh di sumur Zam-Zam, kita doakan, kirim Fatihah sampai kepada mereka. Sebab arwahnya orang-orang sorga, ya, ketika mereka meninggal dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di sumur Zam-Zam. Nah, ini beberapa tempat istimewa di dalam Masjidil Haram. Terus juga jangan luput ketika kita di Mekah itu, ini kelihatannya waktu saat apa belum nih? Ya. Ini baru Mekah, belum Madinah kita. Ya. Jangan luput ketika kita di sana itu untuk berziarah ke pemakaman Ma'lah. Pemakaman Ma'lah, pemakaman para sahabat, para aulia, para salihin, dan di situ dimakamkan As-Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Hanya saja di sana itu perempuan enggak bisa masuk ke dalam pekuburan. Tapi orang-orang laki ambil waktu
masuk ziarah ke kuburan Sayyidatuna Khadijah. Di sana ada Sayyidina Abdullah bin Zubair, para sahabat Rasulullah, Asma binti Abi Bakar Siddiq dan lain sebagainya. Itu dimakamkan di situ pemakaman Ma'la. Kalau nggak salah perempuan itu bisa ziarah dari balik pagar di jalanan, berdoa di situ. Itu Nabi kalau datang ke Mekah tuh selalu minta dibangunkan kemah di Hajun, artinya dekat di samping kuburan istrinya Sayyidatuna Khadijah, berziarah kepada beliau dan mendoakannya. Itu juga tempat yang sangat mustajab dan sangat istimewa. Ini saat kita di Mekah umrah. Terus nanti ada juga ziarah tur keliling-keliling ke kemana namanya, ke Goa Hira. Itu kalau kita mau ceritain panjang lebar juga. Ada lagi Goa Thur dan banyak lagi. Mudah-mudahan Allah mudahkan ini perjalanan. Nah, dari situ berangkat kita ke Madinah. Allah, nah ini yang istimewa di sini. Ketika kita ke Madinah tuh kita ziarah makam Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang kelihatannya masuk ke Raudhah itu satu kali aja kesempatannya. Lewat asli satu kali, lewat aplikasi masuk satu kali. Iya, lewat satu kali, nusuk satu kali. Artinya dibatasin. Kalau zaman kita dulu kapan waktu mau masuk bisa. Tapi intinya Raudhah. Raudhah itu apa sih sebenarnya? Nabi SAW bilang, ini kita udah masuk Madinah nih sekarang nih. Udah masuk Madinah. Di Masjid Nabawi itu ada namanya Raudhah. Nabi SAW bilang, ma baina baiti wa mimbari Raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku ini, tempat Nabi tinggal, dengan mimbarku itu adalah taman surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa sih yang istimewa daripada Raudhah? Ibu-ibu, bapak-bapak, mau masuk surga apa enggak? Insya Allah semuanya masuk surga. Tapi kalau mau masuk surga, kunci surga tuh kalau emang dapat tiket, ya kalau emang dapat tiket masuk surga, ya mesti mati dulu. Ya bagaimana mau masuk surga nggak mati? Itu pun kalau udah mati punya tiketnya dulu. Ada orang udah mati nggak masuk surga, masuk neraka. Naudzubillah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Tapi sekalipun kita dalam kehidupan dunia, Nabi bilang antara rumah-rumah saya dengan mimbar itu adalah taman surga. Nabi bilang begitu. Artinya sampai di antara kita yang mau menginjakkan kakinya di surga sebelum kematian, injakkan kakinya di Raudhah. Itu kalau kita udah berdiri di Raudhah, kita bersumpah atas nama Allah, sekarang saya di sorga, dia nggak dusta, dia di sorga. Nabi yang bilang. Baik. Lantas kalau kita di sorga, kenapa emang? Kita ibu-ibu, insya Allah kalau kita masuk sorga kelak, kita di sorga itu kan walakum matashtahi anfusukum. Kita kalau di sorga tuh apa yang kita minta sama Allah diberi, dikasih oleh Allah Ta'ala. Demikian sorga yang ada di dunia ini. Ketika kita doa, kita minta sama Allah di dalam sorga atau di Raudhah itu, apa hajat kita digobul oleh Allah Ta'ala, kontan dikasih oleh Allah Ta'ala. Sebab kita minta di sorga. Dan Allah bilang apa yang kita minta di sorga diberikan oleh Allah Ta'ala. Itu di Raudhah salah satu tempat yang paling istimewa. Lain dari situ juga. Ya. Ketika kita di Madinah, nggak ada yang lebih agung, yang lebih mulia, yang lebih afdal. Bahkan ini tingkat pertama. Kalau tadi saya bilang di Mekah itu kan Multazam, tempat paling tajam di muka bumi. Itu nomor dua. Nomor satunya di mana? Di hadapan pusara makam Nabi Muhammad SAW. Itu tempat paling besar, tapi tempat yang paling indah, tempat kita meluapkan rindu dan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Itu tiap waktu ibu jangan pada berhenti ucapkan salam kepada Rasulullah, datang kepada para nabi Rasulullah. Kalau bisa minimal setiap hari dua kali kita berdiri kepada Qurbatul Qadra, bersama keluarga kita ucapkan salam, kita luapkan isi hati kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus dari itu di Madinah jangan lupa waktu di Masjid Nabawi. Itu waktu kita supaya kita bisa masuk di masjid sholat berjamaah, jangan sampai lupa ini kesempatan terus juga nanti di Madinah kita ziarah bagi kuburan para sahabat
Seperti saya bilang saja kuburan nasional hanya bisa dimasuki orang-orang laki. Tapi orang-orang laki yang dulu harus masuk ke sana. Ziarah pemakaman para sahabat yang ada di sana. Insya Allah semua doa-doa yang dijawab oleh Allah Taala. Lalu sekali lagi namanya Gunung Uhud. Ada lagi Kuba itu masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW. Ini semua adalah kenikmatan yang luar biasa dari muka bumi. Mudah-mudahan perjalanan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mula dengan membawa umrah mutaqabbalah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah bukan terakhir kali tetapi terulang. Terus kita pulang, kita datang ke tempat suci untuk membawa keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir sebelum saya tutup, di atas ini yang paling penting, yang nomor satu, tahu pulang dari perjalanan umrah, kita harus mengubah baju. Kita kan berangkat dengan kotor. Pulang dari sana baju kita dicuci. Baju yang bersih, yang dicuci sama yang nggak dicuci, tidak. Orang yang dosanya diampuni sama yang enggak, beda. Artinya kita datang ke sana kita mencari pengampunan rahmat Allah. Pulang perilaku kita harus berubah. Makin kita bertakwa, makin kita semangat kita mentaati perintah Allah dan seterusnya. Bapak-bapak ibu kalau tahu umrah kita diterima sama Allah, ziarah kita diterima oleh Rasulullah, tahunya dari mana setelah kita pulang dari mana keadaan. Kalau kita semakin istiqomah berubah 100% menjadi lebih baik, ambil kabar ziarah dan umrah kita diterima oleh Allah. Tapi kalau kita pulang masih tetap melanggar, masih tetap masih ada perubahan sama sekali. Jadi kan berangkat umur. Dia nggak berangkat umur. Dia sama sekali pun fisik aja sana. Dia ini yang penting. Jadi ini pun harus kita persiapkan dari sebelum kita berangkat. Tapi yang kita lakukan setelah kita pulang. Kita harus kita dicetak. Mudah-mudahan berkah ini kita akan kita kita sekalian. Ini sedang kita bisa sesuatu. Mudah-mudahan berkah saya berbagi dan berkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berharap kepada Dia Allah Subhanahu Wa Taala alamin. Allah menjadikan hada Tuhan Allah wa taqabbal ba'di wa taqabbal ma'sumah wa la ta'khudhu wa la manusia wa la marwa wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Berarti langsung doa aja. Mungkin Habib ada acara ini, jadi kita dulu break habis ini, terus kena ulun yang menyaksikan perjalanan kita habis Habib kita minta doa dari Habib dulu lah ya Allah, supaya mudahan kita berkah, lancar, mabrur, intinya sehat dalam melaksanakan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma la ilaha illa anta wa la wa anta lam tazal zalika ahla ya musli asri ya jadika wa ya sahib wa ya man yaqdir wa ya mawqi wa ya man hadid yassir alaina kull asir wa yasir Allahumma ya man la yahtaju al-bayan والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بأيديك التي لا تنام
واغفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهزم أنت سوانا ورجاؤنا اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوانا عند الحساب وأمانا من العذاب ونسيبا من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mau langsung tuh bisa foto dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini Habib ada pembangunan pondok beliau itu yang ada di amplop pohon pian. Itu bagi yang ingin untuk menyumbangkan sebagian hartanya untuk pondok beliau, boleh nanti selepas acara ini bisa dikasihkan ke rombongan Ustaz Karim, tim daripada Al Habibana Ahmad Nufil Nufil bisa dikasihkannya. Mudah-mudahan insyaallah bisa diberikan hal yang bagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah habis ya? Oh, Pak Jibal masih yang
Tik, sir. Ya sir. Mati. Ya. Adit mana Adit? Yang kertas manasik itu mana? Kertas enteneri. Ini sudah dibagi, ini belum dibagi. Bagiakan ke jamaah. Sudah. Itu sudah masih. Cek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum berdiri. Alhamdulillah kita berkumpul sini, kita manasik, insyaallah kita berangkat ada 40 orang. Jadi ada dari Banjar kita ada 2 pesawat, ada 32 orang itu memakai pesawat Lion Air. Nah, kalau yang dari Garuda ada sekitar 7 orang. Kita berkumpul sekitar jam 6 dan di bandara karena biar kalau ada ketinggian bisa dulu. Untuk pesawat Lion itu jam 8 berangkat, untuk pesawat Garuda itu jam 7. Adapun di koper bubuhannya sudah ada ngumpul. Ada kan yang belum lagi? Sudahlah. Nggih. Karena habis ini dikumpulkan aja. Karena koper besar itu kita yang bawakan, koper kecil itu yang dibawa ke atas pesawat. Nggih. Nah, kalau yang di dalam koper adakah yang bawa gunting atau power bank? Karena kalau ada gunting lawan power bank itu biasa dikeluarkan, ditahan di bagasi, itu kada boleh di koper. Nggih. Jadi kalau bisa itu di jamunya no gunting banyak aja berjualan di sana. Dikeluarkan dulu, kalau nyanu dikeluarkan dulu. Karena kalau sudah di karena koper kita ditahan. Karena dianggapnya membawa senjata tajam. Power bank itu maksimal 5.000. Yang power bank yang halus saja, jangan power bank yang ganal. Karena ditahannya kada combo pesawat. Jadi punya di awak aja yang halus. Jadi kasihan punya ditahan makanya kenapa kita bersungsung pesawatnya yang setengah 8 jam 6 kita di sana. Kalau ada kejadian kayak itu kita bisa antisipasi berdahulu ya kalau koper ganal di sini ini supaya kalau ada nang talambat kita mengantisipasi check in berdahulu, koper ganal sudah masuk, jadi tinggal awak aja lagi kan. Kira-kira di sini adakah yang belum kada datang? Adalah. Ya karena diberitahukan aja. Pegawai gini. Jadi perjalanan kita hari Minggu itu dari Banjar jam 8 sampai, kalau yang Garuda jam 7.25 itu sampai di Jakarta sekitar 1,5 jam. Nah, setelah itu kita pesawat yang Garuda jam 11.25 itu ke Jeddah, yang Lion Air jam 12. Sampai kita di sana sore sekitar jam 4. Bagasi macam-macam, mungkin sekitar hendak maghrib jam 6-an kita menuju ke Mekah. Insyaallah kita pakai bis bergabung berataan. Kita mengambil mikat ganti ihram itu di Jeddah. Jadi pasang niatnya kita di Jeddah, karena langsung ke Mekah kita berihram seberataan. Tahu kalau niat apa seberataan? Bisa ada buka di YouTube kapian. Di bandara kita mandi,
ganti ihram, kita bergantian di sana. Kita mungkin 2 sampai 3 jam itu sambil koper kita tuntungkan berataan masuk bis. Nah, kita baru sudah kita kondisikan hanya kita ke Jeddah. Nah, ke Mekah. Nah, di Mekah insya Allah kita udah sampai hotel. Itu mungkin ada petugas kita di sana, sudah kita langsung aja gini. Karena kebanyakan nang ulun yang biasa kalau istirahat 1 sampai 2 jam kelelawasan karena ada nembak amih turun pulang bisa 4 jam kena pulang nya kada apa macam-macam lah kehendak nang tuh lebih baik kita sampai koper dimasukkan, kita bagi waktu setengah jam kita langsung menuju Masjidil Haram. Jadi berkumpul di WC 3 karena ada perbedaan hotel, ada di Pullman Jam-Jam, ada di Abras. Di Abras itu di namanya? Oh ya, Saraya Al-Jiyad. Saraya Al-Jiyad. Ya, di samping Al-Masa. Parak aja yang di bukan bintang 3 ya. Tapi kalau di Kalau di Google itu bintang 4 kena Parak sama hotelnya lumayan lah. Kalau kita menjual kita bintang 3 aja. Nah, setelah kita berkumpul di WC 3 itu antara jalur hotel di depan jam-jam depan Safwah intinya. Jadi kita sama-sama di sana baru kita melakukan umroh. Nah, kalaunya sudah terkumpul, kemungkinan kita habis Isya. Kita melakukannya mungkin sekitar jam 9-an. Nah, itu sudah mulai orang sudah keluar, sudah sholat Isya. Nah, kita langsung berumroh. Nah, kalau sudah kita berihram, sudah kita meniat ihram, kita jangan lagi bermacam-macam panderan lain karena kan itu sesuatu yang membatalkan. Jangan juga menggaru-garu kepala atau kena rambut karena hukumnya itu kita kena dam. Karena kalau bayar dam itu sekung kambing, sayang duit. Jadi kalau sudah masuk di situ kita tawaf tuh bila melihat nang Ka'bah tuh atau kosong di Hajar Aswad jangan mencapai Ka'bah. Karena kalau di kita larangan berumroh itu kalau sudah kita ihram itu sudah kada boleh lagi kita lakukan. Kayak makai wangi-wangian, itu bersentuhan lawan jenis bila kita bernafsu. Nah, itu sudah jangan dilakukan lagi. Apalagi mencapai Ka'bah atau makam Ibrahim. Ini kadang kita pas pada saat tawaf setelah berkeliling parak nih lawan makam Ibrahim karena makam Ibrahim tuh kita pas putaran mencapai kita. Nah, itu batal kita. Nah, kalau batal kita harus mengambil mikat lagi. Nah, itu. Nah, jadi kalau supaya kita nyaman, kita berombongan, umpati di mutawif yang ada ustadznya pembimbingnya, umpati di jalannya, jangan bila ada kesempatan hendak mencapai Ka'bah atau yang lainnya itu setelah kita ibadah biasa aja. Kalau kita posisi berihram lagi berumroh itu jangan melakukan itu. Kenapa? Karena kita bayar dam, kasihan kita kalau nyano. Nah, kalau ada rombongan misalnya ada yang takantut atau apa punya kawa, kita ada membawa kayak semprotan itu. Nah, itu kalau nyano kawa bahadang lo pian bisa kena umpati sekali berputar badudi. Nah, itu umpati aja dan mungkin kena kita mahadangi kalau bebuan pian ada nang batal atau kantut karena kalau keluar alih masuk lagi. Jadi umpati aja. Jadi kalau tawaf bila takantut pian harus berhenti batal lagi wudu lagi. Nah, kalau pian di sa'i biar pian takantut ke apa itu kada apa-apa lagi. Nah, jadi tawaf kita 7 kali, habis itu kita sholat di makam Ibrahim, itu menghadap makam Ibrahim, hanya kita ke sa'i 7 kali. Nah, insya Allah mungkin selesai itu kalau tawaf itu 7 kali itu 1 jam. Nah, kalau sa'i sekitar 2 jam kita habisnya. Nah, itu untuk yang pertama. Ulun minta tolong jangan walaupun sudah ada pengalaman, kalau bisa jangan berpisah.
karena banyak nangka kawanan yang sudah tahu tapi keluar dari rombongan karena tersasat. Jadi kalau yang pertama ulun minta tolong jangan bebuhan pian keluar dari rombongan kalau untuk yang pertama. Kalau sudah tahu pian anak kedua, anak ketiga, anak belapas kada bapak. Nah kalau nya anu tuh kalau keluar kasihan nang kada pernah sama sekali nang sudah tahu gin, karena di setelah kita ibadah sah itu jalur keluarnya lain di situ, kita tak putar. Nah untungnya kalau kita patokan hendak keluar misalnya terpisah atau apa itu kita pandang jam-jam. Kebetulan kita kan anunya di hotel Permen jam-jam. Nah kalau yang bintang 3-nya itu sebelah kiri dari jam-jam, jadi patokan kita jam-jam 7 keluar di situ. Nah itu kita insya Allah kita umrohnya ada 2 kali. Nah kalau yang hendak 3 kali itu bisa kena bapukuan atau apa, kena panderan aja kita. Bisa jadi anuakan. Nah jadi kalau yang ada di hotel yang bintang 5 ada yang Pestaib juga sama kereta cepat. Kalau yang bintang 3 Kadapang. Jadi itu aja selama kita 5 hari di Mekah, 5 hari di Madinah, kita fokus di ibadah. Lawan intinya kalau misal nih dalam perjalanan kita umroh ini, kalau ada nang misal kita ada tekanan larangan itu pada aja, karena kalau bayar dam itu kada kawa kita menyembelih kambing tuh di sini. Nah itu nyembelih kambingnya harus di sana. Nah itu jadi pada aja kalau kita kena larangan itu. Setelah 5 hari kita di Mekah, sebagian ada yang pakai kereta cepat, sebagian lewat bis gitu kan. Kita di Madinah karena kita ada namanya tasrih. Tasrih itu adalah syarat yang begini untuk masuk raudah. Nah kalau pakai tasrih itu diberikan 1 kali dan itu kita masih ajukan. Biasanya ada hari kedua atau ketiga itu dapat sudah tasrihnya. Sambil kita mintakan aplikasi nusuk. Jadi kita seberataan insya Allah pakai aplikasi nusuk itu dapat 1 kali lagi ke raudah. Nah ke raudah. Kalau untuk binian insya Allah ada lewat pintu berapa? Jadi kalau binian ada pintu khusus untuk binian. Jadi alhamdulillah kalau kena insyaallah kena kami mendampingi cuma tudi kami datang karena ada problem paspor bini ulun tadi makanya mau urus ulun. Jadi ulun mungkin hari Selasa datang berangkatnya hari Selasa ulun. Jadi kalau di Madinah insyaallah kena bis untuk yang bebinian insya Allah lebih 2 kali lah karena kena bayanan bini ulun karena ada pintu khusus untuk bebinian itu kada pakai jalur tasrih dan jalur nusuk. Insya Allah kalau kedidah halangan itu udah itu 2 kali lewat tasrih itu resmi dari pemerintah Saudi dan jalur perorangan itu nusuk. Yang sini sebutan ada yang kada bawa HP kena. Jadi kalau bisa ada HP masing-masing karena di-downloadkan aplikasi dibantu oleh petugas kita. Jadi kalau sudah ada kita download sebutaan itu kawal karena di pemeriksaan buka aplikasi itu aja masuk. Mudah-mudahan lancar kita intinya. Bulikannya ada tanggal 9 sampai sini, tanggal 8 di Madinah, tanggal 9 sampai di Jakarta. Kita 9 layan itu jam 1 malam dari Madinah. Untuk Garuda itu tanggal 9-nya. Sampainya sama 9 juga. Kira-kira untuk yang ulun sampaikan yang tadi, ini kita buka pertanyaan kalau ada yang bertakun-takun. Ada yang ditakun-akan kah? Kira-kira apa yang hana dibawa? Yang ketujuh nambah lakian biasanya rokok. Nah rokok munyakawa dibawa itu dipisah-pisah
jangan seslop langsung karena biasa di anunya. Kalau yang kada tahan berokok misal di koper pian 5 bungkus ada bini kan 5 bungkus. Nah itu karena rokok di Arab larang. Kira-kira apa yang yang ditakunakan lagi? Kalau untuk pakaian besok kita pakai sesirangan. Sesirangan aja kita. Bebas sesirangan. Baik. Jadi kalau yang sudah buatan kalau lah sesirangan sudah diolah lah sudah buatan. Jadi sesirangan. Kalau untuk bebinian itu pada saat umrohnya itu pakai mukena yang atasan itu yang ada lambangnya. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Ya. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون. Ihram lawan sasi apa namanya? Baju ihram perempuan itu kan dipisah, mengingatkan aja ke jemaah dipisahkan dari koper besar. Maksudnya. Oh inggih. Jadi kalau ihram jangan dibuat di koper besar karena kita hendak berganti di Jeddah. Koper besar biar bisa aja langsung kita kok berganti. Ya, inggih. Jadi kalau kan kita bawa itu aja, kalau bisa ada yang tentengan apa supaya ihram aja di koper gana lama pulang. Itu pangan jangan sampai pada saat itu kita bertungguan karena kan koper sudah masuk bis kita lagi menuju bergantian mencari ihram. Nah itu di WC ada di WC sana. Pokoknya ihram sel itu karena sel itu apa namanya sebagai tanda kita atau seputar pakai سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي حرمت جفن المنام ببعد يا ساكنين المنحنى والوادي إذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام إلى النبي الهادي ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي يقول لي يا نائما جئت السرى Buhan kami masuk check-in abut tina manja gitu. Numpung di sini. Gunting halus kadu saja punya kawa kena disediakan di sana aja. Jadi masing-masing. Karena daripada kita baabutan di kiaunya bukarnya. Kasihan nang sudah susun baju sudah nata kulahai beutan. Cokor anu kah? Itu kada bapak. Nggih. Ini nang kalau jangan sia tajam. Cokor anu jamnya anu. Kalau biasa ditahan di Jepang. Cuma kada bapak punya pada nukar 2 real aja di higa di ada juga. Nggih, kalau kawa begunting beduhulu. Karena kalau kadang-kadang kita gatal di kepala, garu-garu, rambut gugur, sayang kambing. Masih posisi bihram tuh ingatakan lakian jangan pakai selawar. Halo, karena selawar kadinget lagi sampai dia nah babulik pulang kita
Nah, jadi untuk lakian pada saat di Jeddah tuh jangan berbahasa selawar lagi. Karena kita sudah masang niat itu jangan kelopang kada biasa lo kada berselawar. Nah, pada saat anu bahaya kita. Kopiah juga tuh jangan dipakai ya Allah. Nggih. Kira apa lagi pian? Nang pila dianuakan. Ibu Rusian mau berkursi roda katanya saat jalan tawaf dan sa'i katanya. Oh iya. Jadi kita kalau ulun hakun yang pakai apa? Skuter. Tuh harganya 2 nggak bisa nyetir. Kada ada kita dianokan kena pakai moto ipah. Ya. Atau punya anu kita bisa aja kita kondisikan ya, pakai kursi roda. Ya, karena lebih larang pakai kursi roda boy. Ya. Daripada pakai itu. Tuh metik itu kena moto ipah lepas pang dari jemaah bian. Karena ada yang menceritakan ada ustazahnya dia menceritakan. Karena kalau nya nambah kursi roda itu harus orang Arab sorangan. Dan mintanya tuh sekitar 1,5 juta. Jadi terlarang berkursi roda, maka kasihan pian dibawanya bilang bebukahan. Jadi kalau yang tua-tua hendak anu bepadah aja dulu. Jadi kita ada mungkin pakai skuter. Skuter tuh harganya 230 real ya. Yang kalau yang berdua. Jadi kalau yang kada bisa mano bisa pian misalnya ada keluarga pian. Kalau kayak Haji Hasan bisa dianuakan pian kena ada yang bawa skuter tuh lebih nyaman pang daripada pian karena kursi roda tuh biar pian membawa dari sini masuk masjid kada boleh juga harus bebuahan Arab namanya dan dimintainya 1,5 juta larang bana maka laju pulang bacaan kada kawa satu jungkang nya ada boleh apa nih disuruhnya nambah kursi roda harus inya atau mana membawa. Nah jadi lebih baik bawa skuter. Jadi kalau nang anak mengasai bersukuter biar nang sehat kada apa juga bersukuter tuh anak mengasai dapat putar-putar di atas. Harganya 230 real itu yang skuter isi 2, yang isi 1 180 real. Punya anak mengasai di situ ada apa? Nyaman tuh kesan paling sejam kada duanya. Kadida musuh ya kan kayak kendaraan listrik biasa. Gak ada apa-apa loh. Bila lambat pian ganji hurang. Jadi ulun saranakan daripada pian kursi roda hakun bae itu bang. Karena kalau kursi roda bebuan Arabnya kada dibulihakannya nya harus inya nang mendorong anu tuh. Nah dimintainya benego pastinya mandak larang ada yang 2 juta 1,5 juta rata-rata 1,5 juta. Hakun bae itu bang ngambari nang ustazah nang bebuan Indonesia buan Banjar banyak anu akan itu. Kalau pang nang koyuhan itu. Kira-kira apa lagi? Adakah lagi? Yang bawakan nyetir sekepan. Oh iya. Harganya kah? Penanak bawa skuter juga Pak Ji. Lihat itu. Jadi jangan berdahulu. Jadi karena diarahkan karena ada jalurnya beda. Untuk yang jalur normal, skuter itu bisa lewat atas ya. Naik di anu lah. Di kita tawaf tuh. Di sa'i ya naiknya lah. Banyakan di sa'i lah. Sa'i. Nya bisa juga temurah dari kada sepaket 230 naik di sa'i aja. Karena kalau tawaf itu insyaallah nang jalan pinya uyuhin kau aja karena kan kita jalannya lambat juga kada bebukahan juga. Nah kalau nya di sa'i itu kondisi keramik tuh dingin benar. Apalagi musim dingin. Kabar ini ada sekitar 1 derajat di Mekah. Jadi siapakan aja bebuhan pian jaket lapisan macam-macam tuh karena masuk hotel dingin, masuk masjid dingin juga, di luar dingin juga. Jadi kalau jaket disediakan baju lapis. Jangan kada belapis, dingin. Posisi ini musim dingin di sana. Disiapakan kalau nya obat-obat juga kita patuh di apa? Di Indonesia kita patuh nang kayak tol angin. Di sana kada bejual, Pak. Ada bejual tapi larang.
Yang berjual kayak balsam geliga itu 35 real, minyak kayu putih 40 real. Sekehendaknya publik ke Banjar kada mau iya lah. Jadi munya ada obat-obat yang kita patuh, apalagi yang ada nang tuha-tuha sudah ada rutinan minum obat, bawa obatnya. Nggih. Kalau bisa tuh kolonya dipisah, misah jangan memang berapa langsung full di satu koper, dibagi-bagi. Karena dikiranya kita bawa obat-obatan terlarang bila nang satu hibak obat. Nah jadi kalau misalnya banyak obat tuh dibagi aja di kopernya, di koper anak koper siapa dibagilah. Karena pada saat itu kan sekamar juga, karena hanya dia. Karena kalau dijadikan satu di satu obat, karena jadi pertanyaan. Karena pada masuk di bandara banyaknya obatnya, apalagi nang obat cair-cair itu biasa ada ditahannya. Kebanyakan cair yang di obat. Kalau obat biji itu ya seadanya, cuma kalau bisa dipisah. Misalnya 2 keping di mana supaya kada tergabung jadi satu. Karena repot bebuhan pian jadi kiaunya suhunya bongkar. Kasihan nang baju-baju ente gurahai gitu nah. Makanya teh gunting parfum jangan membawa nang ganal juga. Nah, beto power bank jangan nang ganal, yang halus saja, yang 5.000, 10.000. 20.000. Kenapa? Nggih. Karena punya dibagi aja ke wadah anak pian berapa gitu nah, supaya jangan jadi satu. Nggih, kadang misalnya kan kalau di tuh ada sebagian di wadah anak pian, sebagian wadah pian, kalau jadi satu sedikit aja. Nggih. Nggih, kada banyak nggih. Kada apa-apa. Nah, lawan untuk babinian kan kalau kita umroh lah kayak datang bulan itu. Kalau ini kita minum ada obat legumen. Kalau bisa diminum dari sekarang Pak, kalau supaya menghitung masa haidnya. Karena sayang pian. Karena kalau kan kada kau umroh, kada kau masuk masjid. Jadi kalau melihat masa waktunya kita minum dari sekarang. Nah, lawan untuk yang bayi adalah sudah ada suratnya. Karena kalau di penerbangan karena ditakuni ada surat izinnya kada. Kalau yang hamil adalah. Karena kalau yang hamil karena pada saat ditakuni ada izin dokter juga. Kalau di atas 5 bulan harus ada izin. Kalau masih 2-3 bulan kan kada kelihatan juga. Ya, cuma kalau ada yang hamil muda jangan tapi uyuh-uyuh juga biasa. Nggih. Sengaja kalau ulun akun lewat ATM aja Bang. Punya lewat ATM lebih temurah daripada kita money changer di sini. Cuma persediaan kita adalah dari harus bisa. Lah kalau BRI itu harus lapor dulu. Tapi kalau yang dari bank lain ada pisahnya itu. Bank Kalsel kawa Bu, Ibu. Bank Kalsel kawa ATM-nya. Nggih. Jadi kalau nang belum. Kalau hendak ngambil duit di sana, kalau bisa ATM-nya logo pisah. Kalau mendesak kita di sana yang kawah hanya pisah, yang ada logo pisahnya. Jadi biar duitnya banyak punya logonya pisah, kada kau juga cocok. Jangan juga membawa duit tunai banyak lah. Semalam ada jemaah kita tertahan karena patuh membawa duitnya, takutan ditinggal di rumah, dibawa sidin banyak sekitar 40-50 jutaan dibawa sidin di awak. Nah ditahan orang. Jadi anak-anak bertukar banyak loh, tahu ya. Anak bertinggal di rumah takutannya lah dibawanya ke Arab sana. Nah,
lawan juga kita pada saat umroh juga tuh kalau bisa jangan banyak membawa duit lah, karena bujurai kita tuh kan berpendapat sangka baik bahwa kedida copet sana banyak juga copetnya di sana. Jadi hati-hati berjaga karena banyak jemaah yang pada saat ada yang masih dilip itu duit ada yang diambilnya, dilip bekasak-kasaknya gitu. Ada juga pada saat kita tawaf kita lagi fokus tuh bahaya. Jadi kalau nya bisa pian menyalakan ada di dalam itu. Ini di lain luar umroh lah, yang ada baju dalaman itu, ada kantongnya atau di dalam supaya menghindari lah. Jadi untuk lakian itu kan ini masuk masjid itu harus pakai ihram. Nah, jadi kalau masuk pakai ihram, karena apa dalamannya kita berselawar atau sambil baju kah ada wajah. Jadi supaya jangan juga bila nang kayak ihram asli nang kada berselawar kalau ikan hendak mencium hajar aswad. Nah, kalau hendak sembahyang di dalam kita harus berihram, syaratnya harus berihram, syarat di buah masjid. Jadi kada dibolehkannya kalau bahari baju biasa, baju gamis biasa boleh aja. Nah jadi kalau yang sekarang harus pakai ihram. Jadi kalau lakian punya hendak sembahyang di muka Ka'bah harus pakai ihram. Nah kada apa-apa kita berselawar. Nah itu pian kalau pian hendak kosong nih hajar aswad. Lalu pian kada berselawar kan nih, ingat-ingat kada berselawar karena banyak jamaah nang teti lanjang. Karena betarikan di muka Haji Aswad tuh betarikan bekasa terpacul maka live pulang di seluruh dunia tuh. Jadi nyata selawar dulu munya kawa munya hendak berbaju pian bajunya jangan ditutup aja ihramnya kadusah yang melihatkan ini karena kelihatan baju dalaman pian. Jadi kalau nya hendak masuk syarat masuk dibolehkan orang hendak sembahyang di muka Ka'bah harus pakai ihram. Nah, kalau epin masuk kenapa lu kada boleh masuk aja. Jadi yang dibolehkannya masuk harus pakai ihram. Jadi kalau bahari kawai ini kada boleh lagi. Jadi punya lakian harus pakai ihram. Cuma pian tetap aja berselawar aja ngatakan. Jadi kalau punya ada pinya bagus nih pinya kosong. Biasa yang kosong-kosong itu pagi sekitar jam 7-an sampai jam 9. Kenapa itu? Bubuhan Arabnya guring. Nah, jangan sangka pian tengah malam itu sedikit orangnya babangat. Karena orang mustajabnya di jam 2 jam 3 itu makin banyak di situ. Jadi kalau nya hendak lawan jam 11 jam 12 tapi kepanasan pulang pian. Tapi ini musim dingin tak kurang bang. Punya hendak kalau hendak nih mencium Haji Aswad ataupun Yamani hendak hiji. Kalau Haji Ismail itu jamnya sembahyang habis subuh lawan habis asar. Tupin kena lakian bantri binian itu jam berapa? Malam ya? Subuh. Nya ada kalau kena pin melihat aja. Biasanya lakian itu habis subuh lawan habis asar. Itu ada bantri di Haji Ismail. Nah, karena tadi Habib Jindan kan kayak apa? Supaya kita ada hadis kan bahwa sembahyang di Haji Ismail sama dengan sembahyang di dalam Ka'bah. Nah, jadi itu selama kita di minimal sekali barang kita berempat bantri gitu nah di Haji Ismail. Sayang duit sudah keluar banyak. Kakak ada sembahyang di Haji Ismail. Nah, itu. Nah, kalau nyanang tadi ulun padahkan tadi kalau pada saat hendak mencium Hajar Aswad jangan pada saat kita umroh karena di Ka'bah atau makam Ibrahim di situ parfum dikasainya tahu oleh bubuhannya makanya wangi Ka'bah wangi Hajar Aswad makam Ibrahim lain baunya melihat orang berpalukan kita lagi posisi umroh batal kita kena dam dan harus berbulik pulang mengambil mikat. Nah itu jadinya sudah batal ambil mikat belum bahasa aku nama pulang kok keluar. Jadi hal-hal yang menurut pian tuh nya kadang-kadang pas umroh tuh kita ya ini kada paman ulun sorangan lapas melihat aja Hajar Aswad kosong langsung buka ke situ nah batal pada paman ulun sorangannya walaupun dipadahinya melihat bila lagi aja mencium Hajar Aswad nah pada tuh batal kasihan pian.
Kalau binian pian setiap waktu kada kannya ihramnya binian ini baju biasa aja, ihram biasa berjilbab itu kawaja di muka Ka'bah. Cuma sembahyangnya binian itu mungkin di belakang lah. Tapi kawa view Ka'bah. Nah, kira-kira apalagi nyaman kita bawa makanan pulang. Kolonya 5 waktu intinya bila pian hendak di muka Ka'bah pian harus dihiram. Bila kada ini pina kolen ini melet di atas saja tapi di hendak di dalam masjid hendak mengasai nih. Tapi sembahyang paling abdul kan kita menghadap Ka'bah. Di sini aja kita kiblat jam miring menghadap Ka'bah ini sayang punya kada kita kada anu gitu. Munyanya hendak berombongan itu biasanya lawan laki bini kan pasti kada piu Ka'bah. Karena kan supaya kelihatan laki bini kolonya sudah piu Ka'bah otomatis terpisah lembini karena laki-laki bini-binian. Di dalam masjid juga cuma masih kau kelihatan gitu nah. Biniannya misalnya di muka mobil sana kelihatan. Kolonya nang di muka Ka'bah itu sudah ada posisi binian, lakian. Sudah ngalihan no. Dan menurut ulun misalnya zuhur asar atau misalnya ada waktu-waktu kita hendak nang parak-parak tuh supaya kada uyuh began aja di masjid kan zuhur asar kan parak atau maghrib bisa gitu. Cuma makan pulang bang. Jadi munya anak diakali itu makannya sebelum zuhur. Anaknya biasanya jam 11:30 itu sudah ada makanan. Jadi kita ibaratnya kanyang aja di begana di kan di Ka'bah gitu kan sudah masuk karena kalau sudah masuk biar pian di pulmen di jam-jam kan turun tuh kan orang hibak sudah di bawah. Nah karena nang paling ngancak itu malah nang di luar nang malah parak itu karena merasa sayang ke dalam lagi di hotel. Nah karena kalau di pulmen tuh kamat aja masih kawa ke bawah gitu nah tapi untuk ke dalamnya lagi kan ditutup kurang. Biasa setengah jam sebelum ajan itu sudah ditutup. Apalagi nih lagi rambi banar disarankan sejam berdahulu menyahana masuk Ka'bah. Makanya julun kan kalau sayang pada sudah di dalam kita keluar lagi sudah ada kok masuk lagi. Nah itu kalau di zuhur berarti kita masuk sekitar jam 11:30 jam 11 itu sudah. Setelah berduhai. Nah itu. Kira-kira apalagi yang ditakunakan? Pun? Oh ada kena di share, ada di share dia. Kada mungkin layan. Nya ada semalam kena kehabisan tiket, dulu tawarkan paling beliau sekeluarga. Kada sudah pas masuk anunya tiketnya kurang ada penambahan bang. Hinggi. Jadi untuk Lion itu jam 8 kena berangkatnya. Kalau bedanya itu Garuda non Lion di sini Lion ganal juga, cuma kada betipi. Kalau nya Garuda betipi. Kursi sama aja. Cuma pesawatnya tahanyar Garuda. Harganya telang juga. Mungkin kalau itu dulu ulun sampaikan, selebihnya ada di itinerary di sini. Kita dibaca-baca lawan niat ihram. Niat mandi ihram tuh diingati kalau bisa biar buka YouTube atau kan. Jadi dari sekarang pian karena besok sudah mulai karena kita ke Jeddah dulu kan ke umroh langsung santainya di Madinah dan ulun saran kalau bisa batu tukar banyaknya di Madinah aja. Kenapa? Punya dia Makkah pian kesini bau banyak. Nah batu tukar itu nang murah itu di biasanya kaki 5. Kalau pian di daerah apalagi di jam-jam pian nya tahu kurang berduit di terlarang sedikit. Punya di plaza terlarang, di hotel-hotel di mall-mall terlarang. Jadi biasanya habis sembahyang subuh tuh di muka hotel Soraya Aljat samping WC3 tuh banyak kalau di Mekah
anak nungkal nang murah-murah baju yang 15 real kasan nang oleh-oleh nungkar situ aja ulun saranakan atau karena pada saat kita di Padang Arafah di apa di situ banyak penjualan. Nah jadi anak membawa banyak duit batu tukar di sana ulun sarankan lebih murah daripada di toko. Di toko tuh punya duit banyak kada apa lawan diingatakan oleh-oleh kalau nya kebanyakan kami kan menanggungnya sesuai dengan ukuran pesawat. Kalau nya bagasi itu sekitar 20 kiloan. Nah kalau nya lebih itu kan ada berhitung per kilonya. Nya biasa ibu-ibu kada bingat kada kau melihat nang murah tukar harus Gih, itu dulu ulun sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi.